kekasih Tuhan, umat pilihan Allah, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali di hari ini dalam pembelajaran firman. Doa dan harapan saya, semua saudaraku sehat dalam lindungan Tuhan. Ingat, setiap pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Kalau saudara ingat saudara, pencobaan itu pernah engkau alami. Mungkin potensi beratnya saja yang berbeda, kadar masalahnya saudara. Tapi kalau kita boleh melihat, kalau dulu Tuhan sudah pernah menolong kita, hal yang sama tentu Tuhan sanggup menolong kita. Asa kita berseru, berharap siang dan malam, pagi dan sore, tak jemu-jemu. Dia bantu kita dengan memberikan hikmatnya untuk kita menyelesaikan masalah kita. Haleluya. Kasih Tuhan, jangan pernah pergi dari masalah. Jangan tinggalkan masalah, selesaikan masalah. Engkau dibuat Tuhan, diciptakan Tuhan, bukan menjadi pecundang, tapi menjadi pemenang dalam setiap masalah. Haleluya. Kasih Tuhan, mari kita mau belajar bersama kebenaran firman di hari ini. Dan sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan. Tuhan, kami berdoa secara khusus hari ini buat saudara kami yang sedang sakit, mau baik di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang masih menantikan pengharapan kesembuhan yang daripada Tuhan, datanglah Roh Kudus, sembuhkan anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, supaya mereka boleh kembali sehat, beraktivitas seperti biasa, agar nama Tuhan dipermuliakan. Sama seperti kami hari ini mau mengenal firman-Mu, tuntun kami Roh Kudus, untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabatku kekasih Tuhan, tema yang kita mau pelajari hari ini adalah stop kebencian yang ada pada dirimu. Itu pun kalau ada, saudara. Kalau engkau sudah tidak pernah membenci orang lain, oh haleluya, haleluya, luar biasa. Tetapi kalau engkau mendengarkan firman hari ini dan engkau masih sakit hati dengan orang lain, masih benci dengan keluargamu, mungkin engkau masih benci dengan orang tua, masih benci dengan mertuamu, masih benci dengan menantumu, masih benci dengan suamimu, masih benci dengan istrimu, masih benci dengan anak-anak, dengan cucumu, dengan teman, dengan sahabatmu, dengan gurumu, dengan bosmu. Kekasih Tuhan, stoplah untuk kebencian. Karena ketika engkau menyimpan kebencian, suatu saat engkau akan bertengkar di dalamnya. Kita baca dalam Amsal pasal 10 ayat 12. Jadi nats ayat kita hari ini untuk kita pelajari bersama-sama. 1, 2, 3. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutup segala pelanggaran. Kebencianmu akan menimbulkan pertengkaran. Ketika hari ini mungkin kau tidak bertengkar, engkau tidak bermasalah, engkau tidak berkelahi, dan engkau tidak adu argumen hari ini. Tapi kalau engkau ada masalah dan engkau tidak menyelesaikannya seketika, engkau menyimpan masalah itu dan engkau benci di dalamnya, satu waktu dalam perjalananmu hari demi harimu, satu waktu cepat atau lambat akan dibumerang, akan meledak pertengkaran antara engkau dan dia yang engkau benci, saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata, jika engkau punya amarah, jangan sampai engkau simpan sampai matahari terbenam. Selesaikan segera mungkin. Jangan ada kebencian di antara kita. Jangan ada kebencian dengan satu sama yang lainnya. Karena ketika engkau menyimpan kebencian, di sana ada benih-benih pertengkaran yang sedang engkau bangun, saudara. Ada benih-benih pertengkaran, ada benih-benih emosi, ada benih-benih amarah yang sedang kau bangun di sana. Dan tiba saatnya, ketika waktunya tiba, pertengkaran terjadi, dan masing-masing mengalami kerugian. Yang senang hanyalah setan. Setan begitu rupa ingin memecah belakan persahabatan, memecah belakan perdamaian. Dia tidak suka ada rumah tangga yang damai. Dia tidak suka ada hubungan yang harmonis. Dia maunya perpecahan. Dia maunya kehancuran. Karena setan sudah hancur, saudara. Ingat, kita jangan kalah dengan tipu daya muslihat iblis. Suamimu bukan musuhmu, saudara. Istri di rumahmu bukan musuhmu.
Mertua bukan musuhmu, menantu bukan musuhmu, tetapi musuhmu setan yang mungkin memakai keluargamu hari ini, yang membuat engkau rasanya benci karena pelakuannya. Iya, tetapi Alkitab mencatat hal ini. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Sebab itu ketika ada benih kebencian timbul karena masalah yang terjadi, cepat-cepat selesaikan, saudara. Haleluya. Bagaimana caranya? Ya, tidak ada kata lain, mengampuni. Bapakku, ampuni saudaraku yang sedang salah, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Iya, ampuni saudara. Kasihi musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Matius pasal 5 ayat 44. Kasihi musuhmu dan berdoa bagi yang menyakiti hatimu. Rasanya mau membenci, tetapi engkau diminta berdoa bukan membenci. Buang rasa kebencianmu, saudara. Karena ketika engkau membenci dia, suatu waktu akan ada pertengkaran yang terjadi. Yang kedua, kekasih Tuhan dikatakan apa? Lupakan kesalahannya, sehingga kau tidak membencinya lagi. Alkitab berkata bahwa tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Artinya apa? Lupakan segala pelanggarannya. Tutupi, saudara. Nah, ingat, bukan ketika dia ada masalah, saudara, ya sudah, aman, tidak usah, tidak apa-apa. Dia sama maafin, salah juga, saudara. Ketika ada masalah, saudara bongkar dulu masalahnya. Ada masalah, salahnya apa? Bongkar dulu, saudara. Bongkar dulu. Tegur dengan nyata. Dikatakan Amsal pasal yang ke-27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudara, jangan takut dengan namanya konfrontasi. Jangan takut dengan namanya bentrok. Ketika engkau lihat saudaramu salah, memang saudara tegur dengan nyata-nyata, engkau salah. Tetapi setelah itu, saudara, jangan lagi diungkit-ungkit. Tutupilah masalah yang ada. Tutupi segala pelanggarannya. Jangan pula kau bawa cerita kemana-mana. Kekasih Tuhan. Amin. Kalau dia punya masalah, pakai prinsip Alkitab. Kalau dia punya salah, panggil Pak Mata. Kalau dia tidak mau bertobat juga, ajak 2-3 saksi. Tidak bertobat juga, bawa dalam pertemuan-pertemuan ibadah di sana supaya dia bertobat. Tegur dia dengan nyata-nyata. Jangan pula engkau diamkan. Tidak apa-apa lah, tidak apa-apa. Sudahlah, damai. Sudah tutup. Sudah pusing. Oh, tidak bisa, saudara. Saudara tidak bisa begitu. Ini anak harus diberitahukan kesalahannya dulu. Kalau saudara mengabaikan, sudah ampuni, maafi. Nanti dia besok buat lagi karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat ada salah. Itu sebabnya kita tegur, nasihati dulu. Bongkar dulu kesalahannya, supaya sadarkan dia bahwa dia salah. Dan ketika dia sudah sadar dia salah, sekarang respon dia. Kalau dia minta maaf, maafin saudara, maafin dia. Lalu kemudian tutuplah masalahnya. Gak usah ungkit-ungkit lagi. Toh dia sudah mau berubah. Haleluya. Jangan kau ungkit-ungkit kisah masa lampau. Udah kejadian 30 tahun yang lalu, kau ungkit-ungkit lagi sampai hari ini. Saudara, engkau masih menyimpan kebencian. Jangan kau simpan kebencian, karena suatu waktu engkau akan bertengkar dengan dia. Cepat atau lambat peristiwa akan terjadi. Alkitab sudah mengatakan kebencian menimbulkan pertengkaran. Bagi engkau yang masih benci dengan seseorang, coba engkau lihat hari-hari ke depanmu, kau akan bertengkar dengan dia. Ngapain kerja bodoh, saudara? Capek bertengkar itu. Kuras energi, kuras tenaga, nggak ada damai, nggak ada sejahtera, nggak ada berkat. Yang hanya ada kekesalan. Oh Tuhan. Sehingga senang hari itu setan saja. Dia terbahak-bahak bahwa dia telah selesai misinya, yaitu memporak-porandakan hidup kalian. Kekasih Tuhan, mari hari ini kita mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, bahwa kebencian itu akan menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ingat, tidak ada benci di hidup kita. Doakan bagi yang menganiaya kita, karena dengan kita berdoa kepadanya,
maka kita sedang menerbitkan matahari dalam kehidupan yang gelap gulita. Ketika kita sedang berdoa baginya, maka kita sedang menurunkan hujan agar hati yang dia kekeringan hatinya dihujani oleh doa-doa kita. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman hari ini, saudara. Bapa di surga, aku berdoa untuk kekasih Tuhan hari ini sudah mendengarkan firman. Jadikan kami pelaku-pelaku firman, agar kami benar-benar tidak lagi, oh Tuhan, menyimpan kebencian. Karena kami sadar ketika kami menyimpan kebencian, maka kami menyimpan benih-benih pertengkaran. Roh Kudus, tolong kami sekalian. Kalau masih ada di antara anak-anak-Mu hari ini yang masih menyimpan kebencian, Tuhan, bantulah anak-anak-Mu, ingatkan untuk melepaskan kebencian, mengampuni orang-orang yang telah bersalah terhadap mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kekasih Tuhan, jika Engkau hari ini sedang sakit, pegang bagian tubuhmu yang sakit, karena Yesus Kristus tetap sama. Dia mampu menyembuhkan orang yang buta untuk melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang bisu bicara, bahkan yang mati dibangkitkan 2000 tahun yang lalu. Berkata, dia pun sama hari, bahkan sampai selama-lamanya, kuasanya tidak pernah berubah. Aku berdoa untuk tangan-tangan yang sedang Tuhan memegang bagian tubuh yang sakit, karena Engkau tidak dibatasi ruangan dan waktu. Di dalam nama Yesus, tubuh yang sedang sakit, sembuhlah Engkau. Dalam nama Yesus, jadilah Engkau sembuh sesuai dengan imanmu, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak berdoa untuk mereka sedang teraniaya oleh karena penderitaan mereka, oleh karena kebenaran firman. Kuatkan anak-anak-Mu untuk mengatasinya. Tuhan, jangan biarkan mereka mengalami kebencian. Di dalam nama Yesus, bantulah anak-anak-Mu dalam ekonomi, dalam keluarga, dalam pekerjaan mereka. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terkasih Tuhan, jika firman jadi berkat bagi saudara, bagikan, sharingkan kepada keluargamu, saudara-saudara seimanmu, agar mereka mempunyai berkat yang sama seperti engkau alami hari ini. Sehingga sama-sama kita setiap hari makin hari berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang baik, buah yang manis, agar kerajaan Bapa diperbesar dalam